Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin episode spesial Main Mata dan Potluck Podcast yang berkolaborasi dengan Ubud Writers and Readers Festival 2023 merayakan 20 tahun Festival Literasi di Ubud, Bali. Di sini aku dan teman-teman berkesempatan berbincang dengan beberapa penulis, seniman, dan juga teman-teman lain yang terlibat di acara. Semoga obrolannya menarik dan bisa dinikmati oleh kamu semua. Selamat menonton! Tadi Mas Riri sempat cerita soal petualangan Sherina. Jadi kan di Bali ini lagi dalam rangka ini juga ya, ada pemutaran film Petualangan Sherina 2 gitu. Nah, aku pengen tahu aja sih antara yang ke-1 sama kedua nih, perbedaannya gimana nih dulu dan sekarang? Iya sih, yang pasti ini ya uniknya kami tetap bertahan dengan dua subjek utama dari film ini. Sherina itu ya Sherina Munaf adalah Sherina Munaf yang berkembang luar biasa dalam 20 tahun terakhir karir musiknya. Seperti apa dan hal-hal yang dia pikirkan sekarang itu dia sangat into konservasi, dia sangat peduli dengan hewan apapun itu ya. Dia adalah seorang yang peduli betul dengan lingkungan, terutama dengan satwa dan hewan gitu. Pada saat yang sama Derby Romero lawan mainnya juga tetap tumbuh di dunia hiburan gitu. Film Petualangan Sherina itu tidak lepas dari mereka. Pada saat yang sama juga ada hal-hal yang istilahnya mengikat semacam konvensi dari Petualangan Sherina. Ada adventure-nya, selalu ada petualangan, dan ini film musikal. Jadi ada hal-hal yang tetap akan kita harus ingat menjadi kayak stempel dari film ini gitu, yang khas gitu. Tapi pada saat yang sama kenyataan bahwa mereka sekarang udah berusia late 20s gitu ya kalau secara film gitu. Dan Indonesia yang kita alami, yang kita jalani sekarang itu adalah Indonesia yang juga udah berbeda gitu ya. Ya tentu saja itu adalah sebuah kemerdekaan yang baru dan sangat, bagi saya dan Mira Lesmana yang bikin film, sangat exciting gitu. Sangat banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Jadi ya persamaannya tentu saja tetap film musikal, tetap ada elemen aksi petualangan gitu. Perbedaannya karena mereka sudah lebih dewasa, kami juga sedikit menjadi berbeda karena kita juga punya banyak penemuan-penemuan baru sebagai pembuat film dalam 23 tahun terakhir. Jadi ada banyak hal yang juga yang naik lebih tinggi gitu. Sayangnya memang aku sama Raymond belum sempet nonton yang kedua gitu ya, karena ada urusan ini. Tapi mudah-mudahan nanti habis dari Bali bisa nonton. Iya. Cuma kemarin sempat akhirnya ini kan, wah mau ketemu Mas Riri, penyegaran deh, nonton yang ke-1 lagi dulu. Tetap menyenangkan untuk ditonton. Banyak banget yang bilang begitu. Banyak, ini unik ya penontonnya itu. Ada yang nonton sampai 3-4, bahkan ada yang dengan sangat yakin ini kali saya ke-10 nonton. Wow. Karena dia membawa kelompok-kelompok teman-temannya yang lain gitu. Tapi pada saat yang sama mereka merasa bahwa ada bagian dari diri mereka yang mereka perlu ingat dan lihat lagi dan mereka senang sekali dengan menonton film ini gitu. Karena mereka melihat sesuatu dari diri mereka yang mungkin sudah lama mereka lupa. Dan saya senang banget film itu ternyata memang works ketika dia bisa, maksudnya dia menjadi sinema ketika dia berdialog dengan penontonnya gitu, menjadi bagian dari perasaan yang dibagi oleh penontonnya gitu. Oke. Ini mungkin agak random aja sih ya, tapi aku tahu kan sejak bikin Ada Apa Dengan Cinta yang kedua apalagi ya, Mas Riri kan ke Jogja, terus juga pernah mampir ke klinik kopi, dan kemarin sempat ngobrol juga sama Mas Pepeng. Kayak tiap ke Jogja Mas Riri selalu mampir gitu ya untuk ngopi. Jadi kan ngopi kayak udah jadi bagian dari keseharian nih. Nah, Mas Riri juga mungkin sekarang juga udah sering keliling ke Indonesia gitu ya. Kira-kira bisa ceritain nggak kopi mana nih yang menurut Mas Riri kayaknya nggak pernah gagal? Yang saya tidak pernah gagal itu ada sebuah tempat di Luwu, Sulawesi Selatan namanya Sisola. Sebuah varietas namanya Sisola di daerah udah hampir menyeberang ke Sulawesi Tengah gitu. Kenapa bisa begitu ternyata? Karena ada sebuah masyarakat, komunitas yang menanam dan menjaga
varietas mereka dengan baik. Kemudian ada satu keluarga, kebetulan keluarga orang Amerika gitu ya, yang menjaga komunitas dan komoditasnya supaya bisa betul-betul terproses dengan baik gitu. Jadi ada berbagai macam metode processing kopinya, tapi saya tuh udah nyoba beberapa yang brandnya dari mereka. Ada yang di roasting sama misalnya Kopi Ujung di Makassar, ada yang di roasting sama sebuah kafe lain di Makassar, ada juga yang di roasting sama sebuah tempat roastery di Jakarta gitu. Tapi kalau mereknya dari Sisola itu rata-rata saya merasa sangat tepat gitu. Tidak pernah gini, rasanya bisa lain-lain, tapi kok selalu berada di kayak taste yang saya suka gitu, limitnya gitu. Taste seperti apa yang kadang-kadang saya tuh agak, menurut saya kan sekarang kita sudah sampai ke titik setiap roastery itu berusaha membuatnya rasa itu agak berbeda. Ada tone melon atau apple atau mango gitu. Kalau ini dan rata-rata itu cenderung lebih fruity dan lebih ringan gitu. Nah kalau di sana itu walaupun dia kopinya di roasting medium, tapi tetap ada kayak kick yang di tengah gitu. Mungkin ini tradisi minum kopi orang Sulawesi yang rata-rata itu kalau minum kopi itu agak gelap dan kental, kemudian dipakein gula yang cukup banyak ya. Kalau saya bisa merasa aman banget minum kopi ini karena dia tetap gagah gitu, ya, tetap body gitu ya. Tapi pada saat yang sama dia juga tidak kehilangan karakter rasa yang ada sedikit manisnya gitu ya, tanpa harus diberi gula gitu. Dan menurut saya lagi-lagi mengingatkan saya bahwa tanah ini dipelihara dengan baik oleh warganya, oleh komunitasnya gitu. Jadi itu salah satu yang saya suka banget. Saya juga suka dari Flores sih. Kalau saya ke tempatnya Pepeng, klinik kopi itu saya selalu minta yang namanya Yellow Caturra. Yellow Caturra itu dari Flores. Kopinya itu dipetik itu dalam warna kuning, tidak merah. Matangnya itu matang kuning. Jadi ada estetika bentuknya juga gitu ya, dan rasanya itu di saya kalau dia yang bikin itu tidak pernah gagal. Tapi cara Mas Riri ngopi sekarang nih dan dulu mengalami pergeseran atau enggak sebenarnya? Ya itu karena saya bergaul sama banyak. Mas Pepeng ya? Saya tuh dekat banget sama Pepeng, saya dekat dengan namanya John Chandra dari Makassar ya, seorang dia punya toko kopi yang sudah generasi ketiga gitu di tengah kota Makassar. Terus saya juga kebetulan adik kelas dari Mas Eko Purnomo Widi, dia itu pendirinya Classic Beans gitu, dan punya banyak kerja konservasi di Jawa Barat. Jadi karena bergaul sama mereka itu, jadi saya juga belajar akhirnya gitu. Saya selalu bilang gitu, biar bagaimanapun kopi paling enak itu tetap di rumah sih. Karena begitu kita bangun pagi, kita masak air kita sendiri dan kita kenal air di rumah kita ya. Saya beruntung rumah saya itu masih sumur, jadi bukan pump gitu. Jadi saya tahu betul, saya sudah tinggal di rumah ini 12 tahun. Saya tahu betul rasa air di rumah itu bagaimana dan koneksinya dengan kopi, dan saya terlibat gitu mempurnya sendiri gitu. Jadi itu walaupun kopinya biasa aja mungkin, tapi minimal bagi saya itu adalah kopi yang paling tepat gitu, karena saya membuatnya sendiri di pagi hari. Itu saya rasa bagian penting dari proses ini semua gitu. Cuma bukan berarti saya fanatik banget harus minum kopi hanya di rumah, tapi saya bisa menghargai setiap tempat yang memproses dan menyajikan kopinya dengan cara yang baik. Dan kita bisa lihat loh itu. Ini sebenarnya bukan cuma soal kopi, akhirnya kita jadi menghargai banyak hal dengan suka kopi. Dengan agak serius memikirkan kopi, kita jadi memikirkan tanah, kita memikirkan sumber-sumber air yang ada dan mungkin sekarang semakin langka di sekitar kita. Bahkan ada seorang yang bercerita sama saya yang ini mengejutkan ya. Dia bilang sekarang ini adalah waktunya minum kopi. Karena dengan semua perubahan yang terjadi di dalam pola hidup kita, ya maksudnya sekarang makin banyak tambang dibuka, semakin iklim berubah, temperatur naik, bisa jadi kita tidak bisa menikmati lagi kopi 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Karena karena dulu kopi Arabica itu bisa tumbuh di tanah di sekitar 1200 meter dari permukaan laut. Sekarang nggak bisa lagi. Karena 1200 meter di atas permukaan laut udah terlalu panas.
Jadi harus naik lebih tinggi. Karena temperatur yang memang makin tinggi kan. Nah, bayangkan berarti 10 tahun lagi atau mungkin 10-15 tahun lagi jangan-jangan sudah tidak ada kopi Arabica yang bisa tumbuh karena temperatur kan mempengaruhi kelembapan tanah, mempengaruhi sistem curah hujan dan lain-lain. Sebenarnya kan itu adalah alarming, peringatan yang sangat kuat bagaimana kita harus menjaga lingkungan kita karena ya ini baru kita bicara soal kopi. Saya pikir banyak pangan lain yang akan berubah dan kita akan bergantung pada manufacture farming gitu ya, pada makanan-makanan yang tidak asli lagi. Mungkin kita akan sulit nanti mencari kelapa untuk bisa membuat rendang atau membuat apa karena semua udah berubah gitu. Jadi saya senang sih punya pergaulan dengan banyak orang yang menghubungkan kita dengan tanah gitu, kopi antara lain.